atau perwali yang dia buat sendiri atau beliau buat sendiri, dia langgar. Hal tentang keagamaan, hilang wali kotanya. Teman-teman, sepertinya bola panas terus bergulir. Babak baru dimulai. Pasca merebaknya status netizen yang mengkritik perlakuan dari pejabat Wakil Ketua DPRD dan Wali Kota Bima dalam kasus pernikahan pada masa pandemi, masyarakat terus menunggu bagaimana kasus ini berakhir. Alih-alih meminta maaf, Wali Kota Bima HM Lutfi terus melontarkan statement pro dan kontra di tengah masyarakat. Alhasil, sebagian besar netizen menganggap bahwa Wali Kota Bima mencari kambing hitam, mencuci tangan, dan menyalahkan pihak lain. Geram atas perlakuan congkak pejabat Kota Bima, Forum Advokat Kota Bima melaporkan Wali Kota Bima ke kepolisian dengan berbagai dalih. Melaporkan Wali Kota Bima dan pimpinan DPRD akan menimbulkan satu pro dan kontra baru. Bagaimana? Apa kata yang pro, apa kata yang kontra? Mari kita simak baik-baik. Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima dilaporkan oleh Aliansi Masyarakat Kota Bima karena dianggap melanggar segala jenis peraturan terkait pencegahan COVID-19. Tim Halo Bima melakukan dialog eksklusif dengan pelapor beserta kuasa hukumnya. Apa saja dalil yang mereka ajukan? Yang membuat abang melaporkan ini jengkel terhadap kelakuan ini atau ada desakan masyarakat yang banyak untuk Ya, baik. Kalau untuk secara pribadi, apakah ada dendam secara pribadi, jengkel secara pribadi, itu tidak ada. Oke. Jadi kami di sini sebagai masyarakat, atau bukan saja kami, intinya masyarakat Kota Bima yang menyadari bahwa betapa bahayanya COVID-19 atau virus corona ini, kami bertindak untuk melakukan itu. Ya, salah satunya kami melakukan pelaporan terkait mengenai ini adalah salah satu upaya pencegahan atau memotong mata rantai. Karena memang pada saat kejadian itu kapasitasnya melebihi ratusan orang. Kita masuk ke ranah hukumnya. Ya. Dasar dalil ya, mungkin bisa dibilang dalil pelaporannya apa, mungkin siapa yang bisa tanggapi dari Mas bertiga ini? Perlu arisan dulu, Bang. Kami tunjuk. Ya, kita santai-santai. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan adanya laporan ini, kenapa saya katakan ini adalah klien kami. Ya. Kenapa klien kami ini melaporkan terkait dengan para pihak ini, dalam artian misalnya semacam gugus tugas, dalam hal ini wali kota itu sendiri, terus kemudian wakil ketua DPR, dan yang ketiga adalah KUA Kecamatan Raba ya. Wakil DPR yang memiliki hajat. Nah, setelah kita melihat dan mendengar, dan bahkan ada beberapa di antara kita ini menyaksikan secara langsung terkait dengan adanya akad nikah ini, sehingga muncul di media-media sosial ini yang mengomentari kenapa kita masyarakat biasa ini tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apapun, ya, dibatasi dan lain sebagainya. Sementara mereka pemerintah dalam hal ini, ya, pemerintah hari ini, ya, terus melakukan kegiatan yang di luar daripada anggapan masyarakat ini, terutama terkait dengan aturan. Kami berlapan ini memiliki inisiatif mewakili masyarakat. Ya. Kenapa kita melaporkan? Kita tidak berbicara dulu masalah dampak pidananya. Yang kita bicarakan di sini adalah terkait dengan dampak penyebaran ini. Padahal sementara pemerintah itu sendiri menekankan agar supaya masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan apapun untuk memutus rantai ini, rantai penyebaran virus corona. Ini salah satu yang paling penting yang harus kami sampaikan di sini. Media sosial saat ini lebih menyorot kepada akan kemana ending kasus ini. Jadi teman-teman ini ingin tahu. Nah,
kenapa kalaupun tadi saya menarik tadi tidak mengarah ke pidana, Betul. kalau tidak mengarah ke pidana, kenapa harus mengarah ke polisi? Karena tanda kutip masyarakat awam itu taunya kalau masuk polisi itu pasti ke pidana gitu. Makanya saya sampaikan yang pertama sekali yang kita pikirkan ini adalah terkait dengan penyebaran virus coronanya. Kenapa kita melaporkan agar supaya ada efek jerahnya? Nah, Agar- dilaporkan dengan dalil. Yang pertama terkait dengan dasar hukumnya jelas di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994. Ya, ancamannya juga jelas. Agar supaya tidak melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang menyebar virus ini, agar supaya tidak menular kemana-mana. Perwali, ya, perwali ini jelas melarang untuk melakukan kegiatan apapun. Salah satunya adalah akad nikah. Akad nikah ini tidak boleh dilakukan di luar daripada KUA. kantor KUA, Ya. kantor capil. Nah, Jangan- kalaupun itu dilakukan, itu ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Berapa jumlahnya orang yang bisa hadir di situ? Misalnya 5 sampai 10 orang maksimal. Pembatasan. Ada pembatasannya. Tidak boleh dilakukan di luar masjid atau kantor. Tapi ini dilakukan di luar lapangan yang seluas itu. Saya tertarik di perwali tadi, Bang. Ya. Tadi dikatakan hanya terbatas, tapi di perwali itu tidak dikatakan, tidak dirincikan jumlah pastinya berapa angkanya. Nah, gimana tanggapan Abang? Yang paling menekankan di sini terkait dengan jumlah itu yang menurut kami ini adalah terkait dengan adanya surat edaran Kementerian Agamanya. Ya. Bahwasanya di sana menjelaskan terkait dengan keluarga inti yang bisa hadir pada saat itu, yang bisa menyaksikan akad nikah itu hanya 6 sampai 7 orang Di surat edaran Kementerian Agama. SE Ya, Men Agama ya. Ya, Republik Indonesia, Kemenak Republik Indonesia. Oke. Memang mungkin ada yang mau ditambahkan biar kita balik lagi. Ya. Ya cuman penekanannya di sini jumlah yang boleh hadir itu 6 orang sampai 7. Sampai 7. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya Nah. penekanannya di sini. Cuman kalau acara yang kemarin sudah luar biasa. Ya. Sudah Ya, ratusan. orang Nah, kalau ini- acara. Kemarin nah di sini ya teman-teman di media sosial tuh yang paling rancu itu ketika Pak Wali Kota mengatakan keluarga inti. Ya. Kita coba beda dikit. Ya. Ada yang mengatakan keluarga inti di pasal nomor poin keberapa tadi Ya. kan? Ada pembatasan. Kalau tadi dikatakan dibatasi 6 sampai 7 orang. Tapi di satu sisi hanya dihadiri keluarga inti. Nah, keluarga inti ini siapa? Misalnya Wali Kota dengan keluarga inti, bagaimana kalau semua orang nanti mengatakan Mengatakan dan mengaku itu mereka keluarga adalah inti? keluarga inti. Ini siap benang merahnya kira-kira di mana ini menurut abang-abang ini? Kalau menurut saya kualifikasi untuk keluarga inti itu nggak bisa kita susah untuk dijelaskan oleh kita. Kita perlu pakar bahasa untuk menjelaskan keluarga inti itu seperti apa di sini. Mungkin seperti Iya. itu. Ya. Berarti Kalau yang lain juga ngaku keluarga inti gimana? Iya, Dari iya, itu. ratusan orang tuh, Iya. saya keluarga inti, Iya. keluarga inti juga, nah, gitu. Terus seperti apa nanti kalau keluarga inti banyak seperti itu? nah itu apakah tidak terjadi tabrakan Nah, itu. aturan ini? Apakah menurut Bapak ini aturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota ini, mungkin apa pemerintah ini mungkin bisa bilang nggak becus mungkin mengeluarkan perwali. Kalau ini, kalau dari saya, yang saya melihat beberapa perwali, saya melihat beberapa maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia, beberapa aturan yang lebih tinggi di atas seperti surat edaran menteri, keputusan presiden. Saya melihat di sini Wali Kota Bima yang kedudukannya sekarang yang sebagai gugus tugas terhadap COVID-19 atau Corona ini sudahlah stop membenarkan diri. Oke. Ya, pembenaran diri itu diberhentikan. Ya, ini sudah terjadi. Buktinya di sini beberapa larangan yang berbentuk undang-undang, yang berbentuk
aturan pemerintah, surat edaran itu sudah jelas. Nah, kita mau alasan atau beliau itu mau alasan seperti apapun sudah jelas-jelas melanggar kok. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini kita tidak membahas dulu terkait mengenai Pidana. Pelanggaran ini konsekuensi ke pidana atau bagaimana? Tidak. Oke. Posisi beliau ini sebagai wali kota Bima dan sebagaimana dituangkan dalam keputusan presiden yang memposisikan diri sebagai ketua gugus tugas di wilayah kota Bima hadir di acara itu. Pada saat beliau hadir di acara itu, harapan kami pada saat itu, beliau itu harus memberikan himbauan pada saat itu. Memberikan arahan bahwa bahayanya COVID begini, harus menjaga keamanan diri, harus pakai masker, cuci tangan, harus berpidato pada saat itu. Itu harapan kami pada saat itu. Tapi nyatanya Beliau tidak menyampaikan pada saat itu, malah beliau lebih menyibukkan diri, membenarkan diri. Dan wali kota Bima sebagai ketua gugus tugas di sini banyak memberikan pembenaran dirinya terhadap dirinya sendiri, sehingga mengkambing hitamkan atau menuduh seperti lurah sudah tidak tegas. Nah, itu salah satu contoh bahwa peraturan yang atau perwali yang dia buat sendiri atau beliau buat sendiri dia langgar. Yang perlu diketahui bersama oleh kita semua, di dalam perwali itu ada beberapa item yang menjelaskan bahwa ditiadakan nikah di luar dari KUA atau di luar dari catatan sipil. Nah, berarti garis lurusnya di sini boleh diadakannya pernikahan atau akad nikah harus di KUA atau di catatan atau sipil. di kantor catatan sipil dengan ada dengan pembatasan jumlah masyarakat atau Sesuai tamu dengan menteri, sesuai dengan SK, edaran ya, menteri Menteri agama tadi. tersebut 6 atau 7 orang atau maksimal 10 orang. Oke. Ya, saya mau mendengar suaranya Pak Rajin. Raji aja. Raji, Pak Raji. Oke. Bang, saya mau ini Abang melepas dulu jabatan Abang sebagai kuasa hukum. Saya mau mendengar Abang ini sebagai masyarakat, pure masyarakat Kota Bima terhadap sikap wali kota sebagai ketua gugus tugas nih yang tanda kutip sudah melanggar aturannya sendiri gimana sebagai masyarakat. Baik, terima kasih. Pertama, saya mempertegaskan kembali bahwa kita sebagai masyarakat tidak punya rasa dendam. Hanya maksud kita hanya ingin menyadarkan dan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Kita saja sebagai masyarakat betul-betul dibatasi. Setiap kita masuk di setiap kelurahan itu aja, kalau kita tidak memakai masker, kita tidak bisa masuk. Kenapa sekarang pejabat justru memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat? Oh, berarti kok rasa-rasanya kok aturan ini hanya tajam ke bawah mungkin gitu ya? Iya, betul Bisa sekali. dikatakan seperti Iya. itu. Bisa dikatakan tajam ke bawah aturannya. Berarti Padahal sesungguhnya Tumpul ke atas. perwali itu sebenarnya harus dijalankan dengan baik oleh ketua gugus tugas ya. Mungkin itu dari saya. Berarti kesimpulannya kadang-kadang masyarakat yang ingin memperbaiki, wali kotanya sendiri yang ingin menghancurkan. Betul sekali, benar sekali. Kita merasa kecewa sekali. Oh, iya. Jadi apa yang kita Sebagai lakukan masyarakat ini kita terus diatur, ditekan, tapi di atas longgar. Oh, Itu. Saya juga merasakan, Pak. Jadi sekaligus kita menyadarkan. Iya. Nah, terakhir mungkin sebelum saya masuk kesimpulan, abang-abang ini nggak takut yang dilawan ini penguasa loh, Bang. Nggak takut hilang besok. Kalau Gimana? dari kami ini kan sudah menjadi sebuah resiko besar. Kami itu eksistensi kami ini tidak melawan pemerintah eksistensinya. Dan ini satu hal atau satu poin penting. Kami memasukkan laporan, menegur, mengkritis itu bukan berarti kami membenci pemerintah, bukan. Sebenarnya pemerintah itu harus berpikir secara rasional, secara cerdas, dan kedewasaan berpikir itu harus diutamakan. Bahwa ketika ada kritikan itu adalah tamparan yang membangun sebenarnya buat dia, bukan malah melapor kiri kanan orang lain, Cari kambing hitam, membenarkan misalkan. diri, Iya. bukan. Sembunyi-sembunyi. Iya. Cuman permasalahan di sini sekedar saling mengingatkan saja. Oke. Nah, intinya saling mengingatkan aja buat
kami sebetulnya ini. Kami mengingatkan pemerintah, pemerintah mengingatkan kami sebagai masyarakat. Intinya tetap Ya. maju Bang ya, tetap. Tidak ada masalah buat Tidak kami. masalah. Nah, terakhir siapa nih bisa menyimpulkan keinginan harapan lah, bisa disimpulkan Ya. dikit gitu. Mungkin dari saya sedikit nanti akan Sebagai ada pelapor. Ya. tambahan dari tim-tim hukum kami. Apa ya? Kesimpulan kami bahwa kami ingin sekali dan berharap sekali Wali Kota Bima Haji Muhammad Lutfi sebagai ketua gugus tugas di wilayah Kota Bima bertemu di acara ini. Itu pertama. Terus yang kedua, KUA Kecamatan Raba juga bertemu dalam acara ini. Terus yang berhajat harus bertemu dalam acara ini untuk membahas tuntas mengenai problematika ini. Harus ada suatu forum diskusi yang membahas terkait mengenai ini. Itu dari saya. Kalau mereka berani, kalau mereka berani, itu jujur saya. Iya. Kalau mereka berani ya. Saya tertarik Iya. kalau Iya. berani. Ada yang mau nambahkan mungkin? Ini sedikit lagi terkait mengenai kasus ini. Kalau dipertanyakan mengenai konsekuensi pidana atau sanksi pidana mengenai kasus ini, itu urusan pihak kepolisian. Perkaranya kan atau kasusnya kan sedang diproses. Iya. Ya. Tidak mungkin kami langsung menjustifikasi dia diancam pidana sekian-sekian. Kasusnya sedang diproses. Masih panjang. Masih panjang. Biarkan proses hukum yang berjalan. Itu Ada yang mau tambahkan sedikit? Harapan sebagai penutup. Ya, begini saya tambahkan sedikit. Iya. Harapan kami sebagai masyarakat, terlepas dari ini profesi, Iya. ya, harapan kami masyarakat jangan ada lagi yang namanya menyalahkan siapa-siapa. Ya, suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, terima dengan baik, ya. Karena ini sudah terjadi, perwali sudah dibuat, aturan sudah ada, jangan lagi dilanggar. Ya, ini sebagai bentuk rasa kecewa kami masyarakat. Karena pemerintah seharusnya memberikan contoh teladan yang baik terhadap masyarakat, lalu kemudian pemerintah itu sendiri yang melanggar. Bagaimana kemudian masyarakat ini mau mentaati aturan yang ada? Sementara pemerintah itu sendiri yang memberikan contoh yang tidak baik pada masyarakat. Jangan kemudian kita tidak dikatakan sebagai masyarakat yang tidak taat hukum atau yang tidak taat aturan. Mari kita memberikan contoh terbaik untuk masyarakat. Baik, teman-teman, sebelum itu tadi dialog yang sangat luar biasa dari teman-teman aliansi masyarakat yang telah melaporkan ketua gugus tugas COVID. Nah, sebelum ditutup, perlu saya review kembali bahwa untuk ketua gugus, untuk wakil ketua DPRD, dan untuk ketua KUA, teman-teman ini ingin sekali punya forum, sehingga ada pertemuan, sehingga tidak berbicara sini membela diri, di sana membela diri. Jadi teman-teman ingin sekali bertemu dengan anda semua. Nah, saya juga dengar kabar bahwa teman-teman pengacara ada yang melapor karena tidak memakai masker ketika memasukkan laporan. Saya perlu ngasih notis sedikit. Sebelum masuk ke sini, kami sudah melakukan protokoler COVID. Ya, sebelum masuk ke sini, kami sudah cuci tangan, sudah kami termograf dan juga memakai masker ya. Di lain pihak, Sudirman DJ yang merupakan badan pembuat peraturan daerah DPRD Kota Bima menganggap dalil pelapor sangat lemah. Pelaksanaan dalam proses itu, kalau saya melihat konteksnya bahwa dia melaksanakan akad nikah di luar KUA dan sudah melaksanakan proses atau protap COVID-19 itu. Nah, ketika saya naik, saya melihat ada beberapa tempat cuci tangan, kemudian ada termograf, kemudian di kursi jaga jarak juga tuh ada. Nah, artinya protap itu terlaksana, dia laksanakan. Mohon maaf Pak, sebenarnya tidak ada masalah di acaranya. Di acara tidak ada masalah. Tetapi di sini yang dipermasalahkan, yang diviralkan itu adalah keramaiannya. Ya. Menghimpun keramaian kan di situ Pak. Dan ada di Perwali itu yang sedang dibahas oleh netizen bahwa
Perwali pasal 12 ayat 3. Ya. Itu kan pengadaan pernikahannya itu harus di KUA atau di catatan sipil gitu. Ya. Terus bagaimana dengan pengadaan yang di luar dari KUA-nya sendiri? Nah, ini yang saya bilang. Kalau ini kan perwali ini kalau dirunut dari atas ya, dari mulai pengaturan A B C D E kan, kita lihat kondisi sebenarnya ada pelonggaran. Kita ini kan bukan PSBB, kita PSBK. Nah, di dalam PSBK ini pun ada beberapa kelonggaran, walaupun spesifik mungkin dia tidak menurut saya mungkin ada agak apa istilah, ada di satu sisi dia melonggarkan dalam pengertian bahwa orang boleh sholat di masjid, Iya. tapi tidak mengatur berapa kapasitasnya, hanya disebut jaga jarak. Iya kan? Tidak Iya. disebut berapa jumlahnya. Nah, di akad nikah ini walaupun itu disebut kuat, tetapi kan ada juga aturan di atas itu yang memperbolehkan. Artinya ada surat Aturan yang mana itu, Kak? surat edaran Menteri Agama ada Yang tentang pelaksanaan di luar KUA. itu yang nomor berapa ya, Pak? Untuk maksudnya biar kami Nah, nomor 15 tahun 2000, tanggal 29 Mei. tentang bisa disebutkan, Pak? Tentang pelaksanaan pandu penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Ya, Pak, kita melirik ke pasal 6 yang tentang pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah yang ayat 1-nya, yaitu selama pemberlakuan PSBK dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan yang menghimpun jemaah dalam jumlah banyak kecuali pelaksanaan sholat fardu 5 waktu. Itu bagaimana, Pak, tanggapannya? Pak Samsuri tidak mengundang orang, tidak ada dia menghimpun massa. Awalnya saya tanya juga, Bang, saya udah sarankan, ya enggak Om, hanya keluarga aja. Itu sebutannya. Nah, ternyata kan sampai sana banyak. Nah, Samsuri ini kan wakil ketua DPRD Kota Bima, salah seorang pejabat teras di Kota Bima. Nah, ketika ini dia melaksanakan akad nikah anaknya, nggak mungkin lah stafnya atau pegawai itu nggak hadir walaupun tidak diundang. Berarti tadi ada poin dari Bapak bahwa yang diundang hanya keluarga saja ya, Keluarga. Pak? Berarti sesuai dengan perwali yang perwali pasal 12 ayat 3 poin B. Ya. Yaitu dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti. Keluarga inti. Kalau kami boleh minta penjelasannya dari Bapak, maksudnya keluarga inti itu seperti apa ya, Pak? Kalau kecuali di perwali itu menyebut sampai derajat berapa keluarga ini. Oh, ini masih secara umum ya? Secara umum keluarga inti. Pak Wali, nah, siapa bilang Pak Samsuri bukan keluarganya Pak Wali? Saya dengan Pak Samsuri masih ada hubungan keluarga kalau mau ditarik. Nah, Pak Wali dengan Pak Samsuri juga masih hubungan keluarganya ada. Jadi kapasitas beliau juga hadir bukan sebagai wali kota ya, tapi sebagai keluarga, masuk sebagai bagian keluarga inti. Berarti di sini untuk perwalinya kurang kuat untuk penegasan keluarga inti yang keluarga inti berapa ya, sampai berapa derajat keluarga ini? Dan jumlahnya berapa? Ya, mestinya kalau mau dirinci keluarga inti ini siapa? Ibu, bapak. Bagaimana kalau kakek? Kalau saudara? Kalau ipar? Nah, ini kan harus kalau mau. Ini kan keluarga inti ini pengaturannya secara umum. Jadi bisa menjangkau ke sampai derajat ketiga, keempat. Iya, Pak. Ini terus menurut Bapak acara yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan PSBK yang dari pemerintah Kota Bima apa seperti apa? Kalau mau lihat ke PSBK, tidak ada pengaturan spesifik di PSBK itu tentang akad nikah ini. Nah, kalau kita sanding, ada kelonggaran dari pusat ke bawah. Nah, contoh aja, Pak Wali awalnya melarang orang untuk melakukan sholat id di lapangan, memperbolehkan. Lalu muncul lagi surat dari gubernur yang melarang ada sholat id di lapangan. Tetapi Pak Wali tetap mempertahankan bahwa Pak Wali pun melabrak aturan ada di atas ini bahwa sholat id itu boleh di masjid. Nah, ini kan artinya PSBK, kita lihat tujuannya, kita kaji tujuan apa sih PSBK ini, untuk apa sih? PSBK ini beda dengan daerah lain. PSBK Kota Bima itu hanya tindakan untuk mencegah masuknya orang dari luar, mumpung Kota Bima dalam kondisi zero. Iya, zona hijau. Jadi tidak masuk bagian ini, ingat tidak perlu terlalu ketatnya seperti apa, seperti pelaksanaan PSBB.
Karena kita yang ada jelas kondisi real Kota Bima saat ini adalah kita 0 kasus sampai saat ini. Ya, viralnya ini kan sebenarnya juga karena Ya, karena masyarakat menganggap begini. Kenapa ini viral? Karena siapapun yang nonton YouTube ini bisa dimanapun mereka dia menganggap bahwa Kota Bima ini sama dengan daerah-daerah lain yang terpapar virus corona. Tetapi mereka tidak melihat kondisi Kota Bima saat ini. Dari 1 kasus dulu sembuh sampai sekarang tidak ada lagi kasus. Pak, kalau misalnya dilihat dari perwali itu sendiri yang dikeluarkan, terus PSBK yang dilaksanakan di Kota Bima ini, menurut Bapak di sini kan yang terlibat untuk yang berhajat itu sendiri adalah Wakil Ketua DPRD, kemudian yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Nah, menurut Bapak untuk hal ini dilihat dari perwalinya tadi, siapa yang harus bertanggung jawab? Tapi harus dilihat dulu, Mbak. Iya. Kapasitas hadirnya beliau itu sebagai apa dulu? Iya. Sebagai keluarga, apa sebagai wali kota? Dalam hal-hal tentang keagamaan, hilang wali kotanya. Tetapi keluarga inti wali kota kalau sebut itu betul. Pak Lutfi keluarga inti Pak Samsuri. Iya. Di perwali pasal 12 tadi. Tidak ada larangan bahwa beliau harus, karena ini keluarga, bagian dari keluarga. Selanjutnya Pak, ini untuk bagaimana tanggapan Bapak tentang pelaporan yang dilakukan oleh beberapa advokat yang di sini yang dilaporkan itu diantaranya tentang Undang-Undang Nomor 484, Undang-Undang 36 2009, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kalau Undang-Undang Nomor 484 itu setahu saya Undang-Undang wabah ya. Iya. Wabah penyakit menular. di dalam undang-undang itu saya juga punya. Kalau jelas itu ada pengaturannya. Yang boleh dipidana di situ tuh di pasal 5. Pasal 5. Ya, pasal 5 itu ada 7 item. Ya, jadi kalau mau dikaitkan dengan kasus akad nikah tidak masuk kategori itu. Karena di sini ada disebut adalah upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, kemudian pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita yang sudah kenal, kemudian pencegahan dan pengebalan. Yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit, kemudian penanganan jenazah akibat wabah. Nah, kayak mungkin yang kayak kasus masuk Bui yang 1 tahun itu karena dia menghalangi upaya penguburan itu. Iya. Nah itu kalau kena ya. Kemudian penyuluhan, itu bagian-bagiannya. Lalu yang di ketentuan pidana, nah yang boleh dipidana menurut undang-undang undang-undang ini nomor 4 ini hanya di pasal 5 ini. Pasal 5. Pasal 5. Lalu di mana tindakan akad nikah yang melanggar? Sementara di dalam undang-undang itu sudah memberikan kelonggaran di penjelasan pasalnya, tetap dia memperhatikan kearifan lokal. Ketentuan pidana pasal 14. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun. Sedangkan dalam hal ini yang berhajat tidak menghalangi ya Pak? Kan tidak ada penghalangan, Iya. malah yang ada dia mengikuti proses protap COVID. Di mana dia menghalanginya? Iya. Nah kemudian di undang-undang satunya, nah di dalam masih ke undang-undang nomor 484. Yang lapor juga lupa mungkin mempelajari di penjelasannya, di penjelasan pasal itu, pasal 5, upaya penanggulangan wabah suatu daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat, antara lain agama, adat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi. Artinya di situ tidak saklek amat, tetapi ya tetap memperhatikan budaya yang berlaku di situ. Iya. Nah sekarang akad nikah apa? Akad nikah agama kok, kegiatan keagamaan. Kalau resepsi ya mungkin saya akan ketemu Abi Samsuri kalau dia melakukan resepsi pernikahan. Iya. Tetapi ini akad nikah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau undang-undang yang satu lagi undang tentang karantina, Iya. apa Kota Bima masuk karantina tidak? Iya. Betul. Kita tidak masuk wilayah karantina. Jangankan kita Kota Bima yang notabene 0 kasus. Di Lombok itu sudah mau wabah malah. Di tiap kabupaten kota kena semua, tapi mereka tidak ada masalah PSBB dan tidak ada mengkarantina wilayah. Tidak kena juga. Harapan saya buat yang mengajukan laporan ini untuk mempelajari kembali lah
Jadi yang dibaca itu undang-undang lengkap. Jangan bacanya satu pasal aja, tapi dari pasal 1 sampai penjelasannya untuk bisa Lebih mengambil detail sikap lagi ya? detail ya supaya tidak, masyarakat juga butuh kejelasan. Jangan sampai dianggap oh iya kan masyarakat tahunya menjah saja, padahal belum tentu juga itu kena pasalnya. Makanya bilang harapan saya ke teman-teman juga yang advokat ini untuk mempelajari, jangan hanya melihat isi pasal tapi lihat sampai penjelasan pasalnya, ketentuan pidananya seperti apa, mana yang boleh dipidana, mana yang tidak, baru buat laporan. Itu aja mungkin harapan saya. Oke, ya cukup sekian dari bincang cantiknya kami dengan Bapak Sudirman DJ. Untuk lebih jelasnya lagi silakan ditonton video Halo Bima. Jangan lupa subscribe, like, and share.